saya mengalami sakit tumor di usus besar. Pada saat itulah benar-benar saya shock, saya benar-benar putus asa. Saya takut. Salam bagi Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Izinkanlah saya pada kesempatan ini untuk bersaksi bahwa mujizat Tuhan yang saya alami di dalam kehidupan saya luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tepatnya pada bulan Juli tahun 2019, saya merasakan kesehatan saya tidak stabil dan saya anggap itu suatu sakit yang biasa, sehingga saya seringkali meminum obat-obat herbal yang banyak orang cerita katanya minum obat herbal ini sembuh, minum obat itu sembuh. Dan pada waktu itu bulan September, saya makan makanan yang pedas, dan itulah saatnya saya merasakan bahwa saya ada sesuatu sakit yang tidak sembarang sakit. Pada waktu itu saya makan makanan yang sangat pedas, saya malamnya kesakitan, dan pada waktu pagi hari maaf Bapak Ibu, saya buang air besar, keluar darahnya. Dan mulai saat itu saya setiap hari kesakitan. Pada saat itu saya komunikasi dengan hamba Tuhan GKI Beringin. Saya konsultasi bahwa saya mengalami kejadian semacam ini. Hamba Tuhan dengan ketulusan hati beliau untuk menyarankan saya untuk segera ke dokter. Tapi karena saya merasa takut, saya selalu membantah kepada beliau untuk saya tidak ke dokter. Jadi saya alami sampai 3 bulan saya tidak periksa ke rumah sakit, tapi beliau selalu telepon saya, selalu mengingatkan saya. Dan pada waktu itu mungkin beliau sudah tidak mampu untuk mengingatkan saya, sehingga beliau mengutus Bapak Ibu Majelis GKI Beringin untuk memantapkan saya supaya saya segera ke dokter. Jangan takut Sarito, jangan takut. Semua itu hidup dan mati itu hanya di tangan Tuhan. Itu kata beliau, Bapak Ibu Majelis, tepatnya bulan Desember. Dan saat itu saya bergumul terus, akhirnya saya memantapkan untuk periksa ke rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta di Semarang. Saya diperiksa, ternyata saya mengalami sakit tumor di usus besar. Pada saat itulah benar-benar saya shock, saya benar-benar putus asa. Saya bilang kepada hamba Tuhan GKI Beringin, saya takut. Karena saya divonis tumor. Kalau saya pikir saya itu tumor, itu berarti saya mendekati kematian. Itu yang saya takutkan. Dan dari dokter menyarankan untuk segera operasi di salah satu rumah sakit di Semarang. Sehingga saya pun tetap bersikukuh tidak mau operasi. Saya tidak mau operasi. Sampai saya dalam keadaan saya sakit yang luar biasa. Saya
bersikukuh tidak mau beroperasi karena saya masih terus terang aja mengandalkan diri saya. Saya tidak mau operasi karena saya takut dan kalau dioperasi kemungkinan juga saya tidak lama lagi Tuhan akan panggil. Jadi waktu itu saya datang ke terapi. Selama 6 bulan saya menjalani terapi dengan dikasih obat herbal, tapi kenyataannya tidak ada kesembuhan di dalam sakit saya, sehingga saya memutuskan, karena sudah tidak ada perubahan sama sekali, saya memutuskan, oh ya mungkin ini jalan Tuhan, saya harus operasi. Pada waktu itulah saya benar-benar berserah. Tuhan, saya hanya berserah kepada Engkau. Hidup dan mati hanya kepada Engkau. Dan pada waktu itulah kebetulan pas COVID tinggi-tingginya, saya memantapkan diri atas dukungan hamba Tuhan, atas dukungan Majelis GKI Beringin, bahwa saya memantapkan diri untuk operasi. Dan saya selalu berserah, Tuhan, hidupku kuserahkan kepadamu Tuhan, hidupku kuserahkan padamu. Dan pada waktu itulah Tuhan benar-benar memantapkan saya tidak takut. Di rumah sakit banyak COVID, saya tidak takut. Benar-benar di rumah sakit itu saya ditaruh di bedeng-bedeng di luar itu bersama ribuan, ratusan orang, bahkan mungkin ribuan orang. Saya di rumah sakit itu banyak yang kena COVID, banyak yang kena apa. Tapi karena saya hanya mengandalkan Tuhan, Tuhan kami mohon anakmu lindungi dari segala sakit penyakit yang saat ini banyak orang diderita. Karena anakmu ini akan menjalani operasi yang dilakukan pada seminggu lagi. Saya selalu berdoa, Tuhan lindungi kami, Tuhan lindungi kami. Saya dijadikan satu dengan orang-orang COVID itu selama 3 hari di teras-teras rumah sakit, di rumah sakit di Semarang yang terbesar itu. Tapi saya tidak takut. Saya sendirian di rumah sakit, tapi saya tidak takut bahwa Tuhan akan menyertai saya. Dan pada waktu itulah saya seminggu kemudian saya mau menjalani operasi. Saya selalu berserah, saya selalu bersandar kepada Tuhan. Tuhan, kuatkan anakmu ini, kuatkan anakmu ini. Tuhan berikan kekuatan bagi anakmu ini. Saya selalu berdoa. Kami yakin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya hanya satu ucapan setiap kali tindakan di rumah sakit. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya sembuh, pasti Tuhan sembuhkan. Tapi kalau Tuhan mempunyai rencana lain, saya hanya pasrah kepada Tuhan. Itu yang saya alami. Saya proses dari sakit sampai di operasi itu. Setelah proses operasi selesai, saya harus opnam di rumah sakit 1 minggu. Belum ada tindakan lanjutan. Saya sudah dengar istri bicara dengan dokter, gimana dok hasilnya? Dokter cuma bilang, ya ini hanya memperpanjang hidup aja. Wah itu sudah, saya kembali lagi, saya down. Aduh Tuhan, anak-anak saya masih kecil. Tuhan. Tuhan izinkan saya beri kesempatan saya untuk mendampingi anak saya. Saya beri kesempatan saya untuk mendampingi anak saya. Tuhan, tolong Tuhan, beri kesembuhan. Terus juga saya setelah bilang gitu, dokternya pergi. Saya tetap agak ragu-ragu. Karena dokter sudah bilang gitu. Tapi saya lawan dengan iman saya kepada Yesus. Tuhan pasti akan tolong, pasti akan tolong. Tapi di ucapan saya masih ada rasa ragu. Saya sudah bilang sama istri, kalau nanti itu terjadi apa-apa dalam kehidupan saya, tolong nanti ini yang saya punyai,
yaitu nanti kalau urusan dengan gereja, nanti ngomong sama Mas Jun, saya bilang gitu. Urusan dengan pekerjaan nanti bilang sama Mas Jun. Dan sampai saya sampaikan, nanti di desa itu ada 2 petak tanah yang saya gitu-gitu, sampai saya berpikir sampai jauh itu kalau Tuhan berkehendak lain. Saya berpikir sampai saya tidak bisa meninggali apa-apa. Saya hanya 2 petak tanah di desa dan mungkin dari gereja, saya bilang gitu, nanti ada apa-apa hubungan dengan gereja. Itu saya dalam hati saya pasti Tuhan menyembuhkan saya, tapi di dalam mulut saya masih berlawanan. Berjalannya waktu, saya tengah malam jam 12 malam di rumah sakit. Saya berdoa, Tuhan, izinkanlah anakmu Sarito ini untuk diberi umur panjang, Tuhan. Izinkanlah anakmu Sarito ini diberi panjang. Saya yakin dan percaya Tuhan adalah penyembuhku, Tuhan adalah pemulihku. Itu setiap kali saya sampaikan doa saya kepada Tuhan, saya yakin Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Setiap kali saya tidak ada kata-kata lain, hanya saya sampaikan, saya doa kepada Tuhan bahwa Tuhan Engkaulah penyembuhku, Tuhan Engkaulah pemulihku. Setiap kali doa, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dalam hidup saya kalau saya yakin dengan iman bahwa Tuhan itu menyembuh. Karena saya yakin bahwa kalau doa dengan yakin sangat besar kuasanya. Itu yang saya pegang di dalam kehidupan waktu saya di rumah sakit. Berjalannya waktu, saya diizinkan pulang, tapi saya harus menjalani kemo. Menjalani kemo, ya ampun Tuhan. Kata orang kalau kemo itu pasti efeknya banyak sekali. Kepala botak, terus tidak mau makan, dan itu pun tidak akan lama lagi Tuhan pasti akan panggil saya. Jadi saya agak goncang lagi. Tapi terus saya diberi kekuatan dari hamba Tuhan, GKI Beringin, dari majelis dan dari jemaat-jemaat GKI Beringin selalu telepon saya, memberi kekuatan pada saya. Saya jalani. Pada waktunya 1 bulan kemudian saya kontrol untuk menjalani kemo yang pertama. Apa yang terjadi dalam kehidupan saya? Baru pertama kali mau menjalani kemo, saya diswab, saya positif COVID. Saya menangis lagi, menangis dalam hati saya. Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan saya? Kenapa Tuhan izinkan saya terjadi dalam kehidupan saya? Saya langsung ditolak sama dalam arti disuruh pulang sama dokternya untuk menjalani isolasi di rumah karena saya COVID tanpa gejala. Jadi saya disuruh isolasi di rumah selama 2 minggu. Waktu itu Tuhan menguatkan saya. 3 hari di rumah, kakak ipar saya dipanggil Tuhan karena COVID. Kakak sepupu saya, seminggu kemudian kakak sepupu saya dipanggil karena COVID. Usianya masih muda-muda. Setelah itu juga kakak saya sepupu juga di desa, tidak sakit, tidak apa, habis turun dari mobil, Tuhan panggil. Tetangga saya ngantarkan istri di pasar, tiba-tiba Tuhan panggil. Akhirnya saya benar-benar itu waktu Tuhan menguatkan hati saya bahwa kalau Tuhan itu memanggil siapapun tidak melalui sakit, tidak melalui sakit penyakit, sehingga saya menjadi lebih kuat untuk menghadapi apa yang saya alami. Saya percaya kalau Tuhan belum mau manggil saya, pasti Tuhan akan memulihkan saya. Tapi kalau Tuhan sudah waktunya saya selesai untuk di dunia ini melakukan tugas saya, pasti Tuhan akan panggil saya. Seperti saudara saya, seperti tetangga saya, dan seperti sepupu-sepupu saya. Itu yang menguatkan saya. Tanpa sakit, tanpa angin, kenapa, tiba-tiba Tuhan panggil,
pada saat yang sebenarnya sangat mengagetkan karena tidak merasakan sakit. Itu yang terus terang yang menguatkan saya. Dan saya juga seringkali konsultasi dengan hamba Tuhan GKI Beringin, memohon dukungan doa, dan pada waktu itu juga ada tim doa pagi yang meminta WA saya selalu dibawa untuk didoakan, dan saya luar biasa mujizat Tuhan sehingga saya bisa menjalani kemoterapi. Karena maaf Bapak Ibu, kemoterapi itu efeknya luar biasa, antara mati dan hidup yang saya alami. Terus terang yang saya alami antara mati dan hidup. Karena apa mati dan hidup? Karena begitu beratnya, sakitnya waktu dikasih obat itu. Dan setelah menjalani kemo di rumah sakit itu saya selama 4 hari. Saya dimasuki obat kemo selama 4 hari. Terus setelah itu saya selama 1 minggu tidak mau makan karena mual. Itulah efek kemo. Dan puji Tuhan, saya bisa menjalani sekali, 2 kali, 3 kali yang luar biasa. Tuhan berikan kekuatan bagi saya sampai samping saya satu ruangan itu 2. Pak, resepnya apa kok Bapak kelihatannya orang yang tidak sakit? Karena saya selalu gurau sama sebelah dan saya kesannya tidak merasakan, saya terus terang aja, saya bikin tidak merasakan sakit supaya saya imunnya dikuatkan. Jadi ada yang tanya, Pak, Bapak sepertinya kok nggak merasakan sakit, Bapak kok nggak ada efeknya kepala botak gitu. Saya nggak tahu, Bu, saya nggak tahu, Pak, ini ya yang saya alami. Tapi dalam hati saya terus terang aja, ini saya yakin Tuhan yang melingkupi saya sehingga saya tidak sampai kepala botak. Kalau efek kemo itu kepala botak. Jadi saya menjalani kemo 1 kali, 2 kali, 3 kali. Puji Tuhan tidak pernah ada hambatan. Itu yang luar biasa bagi saya. Jadi banyak yang cerita itu 1 kali, 2 kali drop, tambah darah. 1 kali lagi tambah darah, 1 kali lagi tambah darah. Tapi saya hanya selalu berdoa, Tuhan izinkanlah saya menjalani ini dengan tangan kuasa-Mu. Saya membawa nama Tuhan. Setiap kali mau berangkat di rumah sakit, mau menjalani kemo, saya selalu membawa nama Tuhan. Sehingga puji Tuhan saya bisa menjalani kemo sampai 12 kali itu tanpa hambatan. Jadi lancar, tidak ada istilahnya itu tambah darah atau saya ngedrop, dan puji Tuhan saya bisa beraktivitas seperti biasa. Dan itulah perjalanan dalam kehidupan saya. Tuhan mengizinkan saya sakit. Saat ini kami yakin dan percaya bahwa ini semua adalah Tuhan mengizinkan buat saya supaya saya lebih dekat kepada Tuhan. Dan saya bisa bersaksi bahwa hanya Tuhanlah yang menyembuhkan saya. Hanya Tuhan yang memulihkan saya dari sakit penyakit yang saya alami ini. Dan saya terima kasih sekali saya ucapkan kepada Bapak Ibu hamba Tuhan GKI Beringin, Bapak Ibu Majelis GKI Beringin, Jemaat GKI Beringin beserta tim-tim pendoa yang sudah berkenan mendukung saya, mensupport saya, sehingga pada waktunya saya dipulihkan Tuhan. Dan sampai saat ini Tuhan masih izinkan saya untuk kembali bekerja, kembali melayani pekerjaan Tuhan di GKI Beringin, dan kami bisa kembali melayani jemaat-jemaat GKI Beringin. Itu semua atas kemurahan Tuhan dan kemurahan Bapak Ibu Majelis GKI Beringin.
Demikian mungkin yang saya sampaikan kepada jemaat. Inilah kesaksian dalam hidup saya untuk jemaat, supaya jemaat hanya Tuhan yang bisa kita andalkan, hanya Tuhan yang bisa kita pegang, tidak ada yang lain. Buktinya saya sendiri, saya mengalami sendiri. Hanya kuasa Tuhan yang memberikan kekuatan saya, hanya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang memberikan saya masih ada di tengah-tengah Bapak Ibu sampai saat ini. Itu hanya kemurahan Tuhan di dalam kehidupan saya. Saat itu saya menyatakan bahwa Tuhan pasti hadir di tengah-tengah saya. Pasti Tuhan hadir. Saya tidak merasa Tuhan jauh dari saya, tapi kami percaya Tuhan hadir karena saya merasakan bahwa Tuhan memberi kekuatan saya menjalani operasi berjalan dengan lancar. Tuhan mendampingi saya kemoterapi yang terus terang aja kemoterapi efeknya yang sangat luar biasa. Tuhan berikan kekuatan pada saya. Setelah kemoterapi saya bisa beraktivitas lagi, bisa bekerja lagi. Itu kalau Tuhan tidak hadir di dalam kehidupan saya, memberi kekuatan saya, itu tidak mungkin. Ya, sampai saat ini kami masih harus menjalani kontrol sebulan sekali, harus untuk pengobatan jalan supaya tidak muncul kembali penyakit kanker yang saya alami, sehingga sampai saat ini saya masih melakukan kontrol dan minum obat setiap hari. Dampak setelah operasi pasti ada. Yang jelas pertama, saya tidak bisa bergerak secara leluasa seperti orang normal. Saya tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang berat seperti orang normal karena bagaimanapun kan bekas operasi. Terus saya juga tidak bisa beraktivitas seperti orang yang tidak mengalami operasi. Itu dampaknya. Sampai saat ini dokter masih saya pakai kolostomi sampai saat ini masih pakai kolostomi, tapi puji Tuhan pakai kolostomi tidak mengganggu aktivitas saya setiap hari. Ya, saya puji Tuhan masih diberi kesempatan, masih diizinkan Tuhan, saya bisa menyambut Natal di tahun 2022 ini dengan sukacita, karena benar-benar saya merasakan bahwa jamahan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saya, sehingga saya bisa mengikuti perayaan Natal. Dari awal sudah saya sampaikan bahwa penyemangat saya, dan itu juga saran dari hamba Tuhan, bahwa penyemangat saya adalah anak-anak dan istri. Itu penyemangat saya, dan itu penyemangat saya, dan itu doa saya kepada Tuhan. Tuhan izinkan saya untuk mendampingi anak-anak hingga sampai tuanan. Saya mengucapkan selamat Natal untuk jemaat GKI Beringin. Biarlah damai Natal selalu bersama dengan kita, sukacita Natal selalu bersama dengan kita. Selamat memasuki hari Natal tahun 2022 dan selamat memasuki tahun baru 2023. Tuhan memberkati kita semua. Amin.